Pemirsa Intens Investigasi, nama Rizky Bilar kembali menjadi sorotan publik setelah unggahannya di media sosial Threads mendadak ramai diperbincangkan netizen. Suami dari Lesti Kejora itu secara terbuka mengungkap kembali persoalan lama yang pernah menyeret namanya hingga menuai berbagai komentar negatif di media sosial. Dalam unggahan tersebut, Rizky Bilar menyinggung soal dugaan pembunuhan karakter yang pernah dialaminya akibat ulah mantan asisten rumah tangga miliknya. Ia mengaku sempat mendapat serangan dari banyak pihak karena informasi yang beredar kala itu dianggap merugikan dirinya. Tak hanya menuliskan curahan hatinya, Bilar juga mengunggah sebuah tangkapan layar percakapan yang diduga merupakan chat antara dirinya dengan mantan ART-nya tersebut. Lalu benarkah Rizky Bilar merasa difitnah? Dan seperti apa isi percakapannya dengan mantan ART-nya? Benarkah mantan ART-nya justru memberikan informasi yang membuat karyawannya kisruh hingga Leslar Entertainment sempat bubar? Benarkah mantan ART-nya sudah lakukan permintaan maaf kepada Rizky Bilar? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Rizky Bilar tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan di akun Threads-nya. Dalam postingannya disertai screenshot chat antara dirinya dan ART, ia menuliskan tentang masalah yang dulu pernah ia hadapi terkait ART-nya. Ia menuliskan, salah satu propaganda yang berhasil bunuh karakter gua. Tapi ya gimana, ART yang gue angkat jadi asisten bini gua aja bisa-bisanya ikut nyebar fitnah keji ini ketika gua dapat serangan sana-sini. Dan lucunya, sebelum gua bubarin Leslar dan akhirnya gua tahu busuknya dia udah kabur duluan. Tapi sekarang masih aktif aja IG-nya. Entah di mana letak malu dalam hidupnya. Namun dalam chat tersebut terlihat mantan ART-nya juga sudah minta maaf kepada suami Lesti itu. Ia menuliskan, aku minta maaf atas semua yang terjadi, Pak. Atas kecerobohanku dan gak nyangka akan begini, Pak. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Aku tahu Bapak kecewa, maaf ya, Pak. Aku nggak ngerti kenapa bisa nulis itu, Pak. Apa? Karena bentuk kekecewaanku sama Bapak atau bentuk sayangku sama Ibu. Karena awalnya dia yang ngata-ngatain Ibu sama keluarga Ibu. Tapi aku nggak bisa buktiin karena dia udah narik semuanya, Pak. Aku tahu Bapak marah, Pak. Aku minta maaf, Pak. Aku benar-benar minta maaf, Pak. Dalam postingannya, Rizky Bilar melanjutkan bahwa mantan ART-nya yang bernama Novi menjadi salah satu saksi dalam kasusnya terkait CCTV di tempat kejadian perkara. Ia menuliskan, BTW si Novi, salah satu saksi di laporan kasus gua yang di CCTV TKP. Terus apa kesaksian dia? Alih-alih malah memberikan informasi yang menjerumuskan kepada tim internal kami yang membuat internal karyawan pada kisruh dan akhirnya pro ke salah satu. Endingnya, LE bubar meskipun mereka berkontribusi besar terhadap revenue LE saat itu. Namanya hierarki, ada batasan teritori mana yang mesti kamu sentuh dan mana yang bukan. Di sisi lain, banyak netizen yang berkomentar negatif tentang dirinya, sampai menyebut Rizky Bilar numpang hidup dengan Lesti. Bahkan dalam postingan di media sosialnya, Rizky Bilar sampai menunjukkan bukti mutasi rekening hasil dirinya bekerja. Ia juga menegaskan kalau banyak orang yang tidak tahu dan hanya melihat sekilas saja, yang dirinya lakukan itu hanya menjabarkan fakta dan data. Ia juga ungkap bahwa apa yang dirinya lakukan lebih dari yang mereka ketahui untuk keluarganya. Menghadapi itu mendamaikannya gimana sih Bang Bilar? Ya intinya kan banyak orang yang nggak tahu, orang kan hanya melihat sekilas, orang kan hanya melihat dari hasil framingan media, gitu. Saya hanya menjabarkan fakta dan data untuk beberapa orang yang saya anggap itu khusus tertuju ke orang-orang tersebut yang mungkin di masa lalu atau pernah menganggap saya seperti itu. Ya cuma kebetulan karena tujuan saya kan nyarinya ikan besar ya, tapi yang ketangkep beserta ikan-ikan kecilnya nggak apa-apa sekali ya. Bahwa apa yang saya lakukan ya lebih dari yang ada tahu.
Rizky Bilar juga mengungkapkan saat dirinya menikah, ia sempat meminta Lesti untuk membatasi off-air di panggung, bahkan sebagian besar hanya untuk support buat teman-temannya. Dan itu sudah disepakati bersama-sama agar tidak mengganggu waktunya sebagai seorang istri dan juga ibu. Ia sampai menantang kalau ada netizen yang merasa asumsinya, maka ia silahkan datang ke rumahnya dan boleh kita cek mutasi rekeningnya. Bahkan kan saya sudah pernah bilang berkali-kali bahwa bahkan semenjak nikah saya selalu melarang atau membatasi istri saya untuk off-air. Kalau kita melihat dari zaman dulu sebelum saya nikah, bahkan Anda bisa cek riset ya, tidak sampai 5 kali bahkan tidak sampai hitungan jari di mana istri saya off air. Bahkan diantaranya itu hanya sebagai support buat temen. Contoh kayak ke konser Onyo dan beberapa undangan-undangan temen. Jadi memang saya bilang udah kalau mau ketika nikah cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu gitu, seorang istri. Ya udah gitu, hasil kesepakatan kita bersama setidaknya untuk saat ini ya istri saya memang membatasi. Dan kalau Anda riset, tidak hanya netizen yang netizen yang SDM rendah ya bisa dibilang, karena tidak riset terlebih dahulu terhadap apa yang Anda lihat. Selanjutnya, semenjak menikah, Rizky Bilar tidak hanya ingin istrinya mengurangi jobnya, tapi ia juga ingin mempermudah kehidupan Lesti. Lantas apa yang dilakukannya demi bisa mempermudah kehidupan Lesti? Benarkah diantaranya dengan memberikan suster buat masing-masing anaknya dan juga memberikan supir buat memperlancar mobilitas sang istri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Selain itu, Rizky Bilar juga mengungkap sampai saat ini dirinya masih belajar untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan dan masih banyak butuh bimbingan. Meski pasangan yang menikah siri pada April 2021 lalu melangsungkan pernikahan secara negara pada 19 Agustus 2021 ini membuktikan bahwa mereka bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya sekalipun sempat menghadapi badai rumah tangga. Wah, kita masih belajar. Kita nggak bisa, kita bukan pasangan yang sempurna. Kalau untuk menjaga keharmonisan kita masih terus belajar ya, menjaga komunikasi, menjaga hal-hal karena memang kita juga masih butuh banyak bimbingan. Kalau untuk minta nasihat ya jangan dari kita lah, dari yang memang sudah lama lah menjalin hubungan, sudah lama menikah. Tak hanya itu, Rizky Bilar bahkan menyebut bahwa ia ingin mempermudah kehidupan istrinya sejak menikah dengannya. Karena itu dengan memiliki 3 orang anak, maka ia juga menyediakan 3 orang suster buat mengurus masing-masing ketiga anaknya. Selain meringankan tugas Lesti, ia juga ingin memberikan yang terbaik buat ketiga buah hatinya. Ia bahkan juga menyiapkan supir untuk Lesti. Ia tak mau sang istri merasa capek, selain juga tidak memperbolehkannya demi bisa menjaga keselamatan istri tercinta. Anak saya justru 1 anak itu punya 1 suster. 3 anak saya ada 3 suster. Justru alhamdulillah kami masih dikasih masih dikasih kemampuan untuk bisa, 1 kita membuka lapangan pekerjaan, 1 lagi kita tetap menggunakan jasa suster. Jadi supaya apa? Memang janji saya bilang untuk istri saya apapun gimana caranya saya bisa mempermudah hidup kamu, termasuk untuk urusan kalau memang kita punya anak ya, tanpa mengurangi waktu kita bersama anak, kita tetap ada suster yang ngejaga. Bahkan suster ketiga aja udah ada sebelum anaknya lahir. Sebelum ketemu saya istri saya masih nyetir sendiri. Sekarang saya nggak pernah bolehin, bahkan yang nyetir khusus kan, yang nyetir angkatan, memang tujuannya untuk menjaga abang sama istri saya
sebagai yang sifatnya membantu untuk pengawalan. Itu adalah satu bentuk perlindungan yang bisa saya berikan untuk keluarga saya. Selanjutnya, rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti makin bahagia semenjak kehadiran anak ketiga mereka. Lalu nama unik apa yang diberikan buat anak perempuan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, Rizky Bilar dan Lesti menggelar akikah anak ketiga mereka pada 16 Maret 2026 lalu. Usai mengadakan acara akikah anak ketiganya, Rizky Bilar dan Lesti mengungkapkan acara tersebut berjalan sebagaimana dengan apa yang diharapkan. Rizky Bilar juga mengungkap tamu-tamu yang datang happy dan bintang tamu yang perform juga menampilkan yang terbaik, terutama dirinya dan istri sebagai yang punya hajat. Mereka juga merasa senang karena respon dari tamu yang hadir positif, serta dirinya berterima kasih kepada tim produksinya karena telah mengemas acara dengan baik. Semuanya happy, alhamdulillah berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Tamu pada hadir, pada happy, bintang tamu yang perform juga alhamdulillah menampilkan yang terbaik. Terutama kita ya sebagai yang punya hajat ya, tentu senang sekali karena respon dari para tamu yang hadir positif, terus disupport oleh bintang tamu yang begitu luar biasa dan juga dipandu oleh host-host yang juga luar biasa, rapi dalam membawakan acara, dan juga tentu dari tim produksi kita, apresiasi kepada mereka, baik tim produksi IVM sama tim produksi Lestari yang telah mengemas acara ini sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Selanjutnya, Rizky Bilar juga berterima kasih kepada istrinya Lesti Kejora karena sudah memberikan konsep secara visual sehingga prosesinya berjalan hikmat dan apik. Selain itu, Rizky Bilar juga mengungkapkan nama anak ketiganya di depan awak media. Nama lengkapnya yaitu Eljoy Tamara Bilar. Ia juga mengungkapkan alasan memberikan nama tersebut terinspirasi dari salah satu nama pemain bola favorit yang kebetulan telah berpulang sehingga tercetuslah nama tersebut. Sedangkan huruf L di depannya agar sama seperti kedua kakaknya. Juga tentu pada istri saya ya yang mengkonsepkan acara ini sehingga secara visual, secara prosesi berjalan khidmat serta apik sekali ya. Namanya Eljoy Tamara. Eljoy Tamara itu terinspirasi dari nama salah satu pemain bola favorit kita yang kebetulan telah berpulang di tahun lalu. Terus kita kepikiran kenapa nggak mengambil unsur nama tersebut. Akhirnya tercetuslah nama Jota. Joy, di mana Joy-nya adalah Joy, Tanya adalah Tamara. Gitu. Tapi ditambah huruf L di depan. Supaya sama dengan kakak-kakaknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers.